نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله إياه نعبد وإياه نستعين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فيا أيها المسلمون المؤمنون الكرام، أوصيني وإياكم بتقوى الله كما قال ربنا جل جلاله في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin rahimani wa yarhamkumullahu jami'an. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kepada Allah Rabb sekalian alam yang telah memberikan kepada kita nikmatnya, nikmat yang luas, nikmat yang banyak, sehingga pada kesempatan yang sangat amat berbahagia ini kita bisa berjumpa dan berkumpul di rumah Allah yang mulia ini dengan satu tujuan yang sama, yaitu mentaqarrubkan diri kita, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa dicurahkan dan ditambahkan kepada junjungan kita, suri dan tauladan kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang jamaah Jumat yang berbahagia, Allah Subhanahu wa taala berfirman: "Wa kadzalika akhdhu rabbika idza akhadha al-qura wa hiya zalimah, inna akhdahu alimun syadid." Wa qala, di dalam ayat yang lain Allah juga berfirman: "Wa la tahsabannallaha ghafilan 'amma ya'malu adh-dhalimun, innama yu'akhiruhum liyawmin tashkhasu fihi al-absar." Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang berbahagia, pada kesempatan yang sangat amat baik ini, marilah kita sama-sama mentadaburi, mengkaji dan mempelajari firman-firman Allah Subhanahu wa taala sebagai ibrah, sebagai pelajaran untuk kita bagaimana kita mampu untuk menjalani kehidupan ini sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dalam firman di atas tadi, Allah Subhanahu wa taala menerangkan kepada kita di mana Allah berfirman: "Wa kadzalika akhdhu rabbika idza akhadha al-qura." Dan demikianlah Rabbmu Allah Subhanahu wa taala menyiksa, mengadab sebuah penduduk negeri, wa hiya zalimah, yang penduduk negeri itu melakukan kezaliman demi kezaliman. Inna akhdahu alimun syadid, sungguh siksanya sangatlah amat pedih dan keras. Semakna dengan ayat di atas, Allah juga berfirman: "Wa la tahsabannallaha ghafilan 'amma ya'malu adh-dhalimun." Kata Allah Subhanahu wa taala, janganlah sekali-kali kalian mengira annallaha ghafilan, bahwasannya Allah tabaraka wa taala itu ghafil, lalai, 'amma ya'malu adh-dhalimun, atas apa-apa yang telah diperbuat dan dilakukan oleh mereka orang-orang yang berlaku zalim.
innama yuakhiruhum liyaumin tasghasu fihi al-absar. Akan tetapi kata Allah Subhanahu wa taala, kezaliman demi kezaliman yang dilakukan oleh manusia yang kemudian Allah biarkan di dunia itu, Allah tangguhkan sampai kelak yaumul qiyamah, di mana pada hari itu kata Allah Subhanahu wa taala, seluruh mata akan terbelalak, seluruh mata akan terkejut karena kezaliman-kezaliman yang telah diperbuatnya di dalam kehidupan dunia yang sangat amat fana ini. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang berbahagia. Al-Imam Hasan Al-Basri dan Qatadah, keduanya menjelaskan tentang orang-orang yang berlaku zalim, di mana Al-Imam Hasan Al-Basri dan Qatadah menjelaskan bahwa perbuatan zalim itu terbagi kepada 3 bagian. Yang pertama, perbuatan zalim yang tidak akan diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, perbuatan zalim yang tidak akan Allah ampunkan dosanya sehingga dia memohon maaf kepada orang-orang yang telah dia zalimi. Dan yang ketiga, orang-orang yang berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kaum muslimin, sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah. Adapun yang pertama, perbuatan zalim yang tidak akan diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ala unabbiukum bi akbaril kabair." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku akan mengabarkan kepada kalian semua bi akbaril kabair, tentang dosa-dosa yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama kata Rasulullah adalah asyirku billah, yaitu menyekutukan Allah, menduakan Allah, berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Luqmanul Hakim menasihati anaknya, "Ya bunai, la tusyrik billah, inna syirka la dzulmun 'adzim." Luqmanul Hakim menasihati anaknya, kata beliau, "Wahai anakku, la tusyrik billah, janganlah sekali-kali kalian menyekutukan Allah. Janganlah sekali-kali kalian menduakan Allah Subhanahu wa taala. Inna syirka la dzulmun 'adzim." Karena sungguh perbuatan syirik itu, kata Luqmanul Hakim, la dzulmun 'adzim, dosa yang sangat amat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Adapun akibat yang akan diderita, sebab yang akan diderita oleh mereka orang-orang yang melakukan sekutu atau syirik kepada Allah, sebagaimana Allah jelaskan dalam firman-Nya, "Innallaha la yaghfir ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Bahwasanya Allah tabaraka wa taala la yaghfir, tidak akan mengampunkan dosa orang-orang yang menyekutukan Allah, dosa orang-orang yang menduakan Allah, dosa orang-orang yang mengambil keyakinan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang menyekutukan Allah, orang yang menduakan Allah. Bahkan dalam ayat yang lain Allah juga berfirman, "Wa may yusyrik billah faqad habita 'amaluhu." Barang siapa yang menyekutukan Allah, barang siapa yang menduakan Allah, faqad habita 'amaluhu, maka sungguh seluruh amal baiknya, seluruh amal solehnya di dunia, faqad habita, maka Allah hapuskan, Allah tiadakan. Inilah ganjaran bagi mereka orang-orang yang menduakan Allah, atau bagi mereka orang-orang yang melakukan sekutu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain Allah juga berfirman, "Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha abada." Bagi mereka orang-orang ahlul kitab wal musyrikin, dan orang-orang yang menyekutukan Allah, orang-orang yang berbuat syirik kepada Allah, fi nari jahannam khalidina fiha, maka sungguh kata Allah, mereka kekal di dalamnya, di dalam nerakanya Allah, fiha, kekal di dalamnya selama-lamanya. Inilah balasan Allah, inilah ganjaran Allah bagi mereka orang-orang yang menduakan Allah, bagi mereka orang yang menyekutukan Allah, bagi mereka yang mengambil keyakinan selain daripada Allah Subhanahu wa taala, atau bagi mereka yang meyakini sesuatu yang bisa mendatangkan kebaikan ataupun keburukan
di dalam dunia ini selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Itulah akibat bagi mereka orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimani wa yarhamukumullah jami'an. Lalu yang kedua kata Imam Hasan Al-Basri dan Qatadah, kezaliman yang dilakukan manusia di dalam kehidupan dunia ini adalah kezaliman manusia terhadap manusia yang lainnya atau seseorang kepada orang yang lainnya. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan tentang perbuatan zalim ini. Kata beliau bahwa pada akhir zaman nanti, di yaumil qiyamah nanti, akan ada orang-orang yang datang kepada Allah dengan membawa kebaikan yang banyak, tapi kemudian ketika dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dia menjadi orang yang sangat bangkrut, dia menjadi orang yang sangat merugi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, padahal kebaikan yang begitu banyak ada pada dirinya. Apakah gerangan yang menghilangkan kebaikan itu, kata Rasulullah? Tidak lain karena kezalimannya, karena perbuatan zalimnya kepada orang lain, kepada sesama manusia. Oleh karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam hadisnya, "Atadruna mal muflis?" Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tahukah kalian siapakah mereka orang-orang yang merugi itu? Siapakah mereka orang-orang yang bangkrut itu di hadapan Allah? Lalu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekalian menjawab, qalu al-muflisu fina man la dirham wa la mata'an lahu. Para sahabat sekalian mengatakan, orang-orang yang merugi di antara kami ya Rasulullah, wahai kekasih Allah, man la dirham wa la mata'an lahu, adalah mereka orang-orang yang tidak mempunyai uang, adalah mereka orang-orang yang tidak mempunyai harta. Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-muflisu min ummati man ya'ti yaumal qiyamati bi salatin wa siyamin wa zakatin. Adapun orang-orang yang merugi di antara umatku itu, kata Rasulullah, adalah mereka orang-orang yang datang pada hari kiamat nanti bi salatin wa siyamin wa zakatin. Dia membawa pahala salat, dia membawa pahala puasa, dia membawa pahala zakat, dia membawa pahala sedekah, dia membawa kebaikan demi kebaikan yang telah dia ukir, yang telah dia kumpulkan di dalam kehidupan dunianya. Wa qad syatama hadza wa akala mala hadza wa daraba hadza wa syafaka dama hadza. Akan tetapi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia pernah mencaci orang lain, dia pernah memaki-maki orang lain, dia pernah membentak-bentak orang lain karena hanya urusan yang sepele. Dia juga pernah memakan harta orang lain. Dia juga pernah memukul orang lain. Dia juga, kata Rasulullah, pernah menumpahkan darah orang lain di dalam kehidupan dunianya. Maka kemudian datanglah pengadilan Allah Tabaraka wa Ta'ala kepada hamba tadi, sehingga orang-orang yang dizaliminya di dalam kehidupan dunia datang kepadanya, mengambil kebaikan-kebaikannya sebagai ganti atas apa yang telah dia lakukan, atas apa kezaliman-kezaliman yang telah dia perbuat di dalam kehidupan dunianya, sementara dia belum lagi meminta maaf kepada orang-orang yang dia zalimi tadi. Sehingga diambillah kebaikannya. Kemudian datang lagi orang yang pernah dimakan hartanya, lalu kemudian dia pun mengambil kebaikan orang tadi. Sehingga kata Rasulullah, apabila kebaikannya telah habis, diambil satu persatu oleh orang-orang yang dizaliminya, sementara kezaliman atau dosa perbuatan zalimnya masih banyak. Lalu kemudian Allah Tabaraka wa Ta'ala mengumpulkan seluruh keburukan-keburukan dan dosa-dosa orang yang pernah dia zalimi di dalam kehidupannya. Lalu kemudian dosa-dosa tadi diserahkan, diberikan kepada orang yang pernah melakukan kezaliman kepada orang tadi. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala faturiha finnar. Lalu kemudian Allah Tabaraka wa Ta'ala mencampakkan orang yang membawa kebaikan yang bangkrut tadi ke dalam api nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah akibat perbuatan zalim yang tidak kita rasakan atau mungkin akan kita anggap remeh di dalam kehidupan dunia ini, sementara Allah tidak memberikan hukuman di dunia ini kepada kita. Ingatlah jemaah yang dirahmati Allah,
bahwa kezaliman kita itu dihimpun oleh Allah, ditunda oleh Allah sampai dengan yaumil kiamah nanti. Apabila kita ingin menghapuskan kezaliman kita sebelum pengadilan Allah, pengadilan yang maha adil itu datang kepada kita, maka hendaklah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita mendatangi orang-orang yang kita pernah zalimi di dunia, lalu kita memohon maaf kepadanya. Apakah itu anak kita, istri kita, orang tua kita, tetangga kita, masyarakat kita, ataupun saudara-saudara kita sekalian. Apabila kita pernah melakukan kezaliman kepadanya, maka bersegeralah diri kita untuk mendatanginya dan memohon maaf atas apa-apa yang telah kita berbuat zalim kepadanya. Dan yang terakhir, kata Al-Imam Hasan Al-Basri dan Qatadah, kezaliman yang ketiga adalah kezaliman seseorang terhadap dirinya sendiri. Dalam hal ini Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, "Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim." Adalah mereka orang-orang yang mendolimi dirinya sendiri dengan dosa. Awdalamu anfusahum, mereka mendolimi dirinya sendiri dengan dosa dan maksiat kepada Allah. Fastaghfaru lidzunubihim, sementara ajal belum datang kepadanya, lalu dia memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas apa-apa yang telah dia perbuatnya, atas maksiat dan dosa-dosa yang telah dia perbuatnya. Fastaghfaru lidzunubihim, lalu dia memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa may yaghfiru dzunuba illallah, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, siapakah yang bisa mendatangkan ampunan selain daripada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jamaah yang dirahmati Allah, semua kita adalah ladangnya, tempatnya berbuat dosa, apakah itu disadari ataupun tidak disadari. Oleh karenanya kata Rasulullah, al-insan mahallul khata'i wa nisyan, manusia itu tempatnya, ladangnya untuk berbuat dosa. Oleh karenanya kata Rasulullah, sebaik-baik mereka yang berbuat dosa atau berbuat maksiat, lalu kemudian dia mengiringi dosa dan maksiatnya itu, menyegerakan dirinya bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hanya Allah yang maha pengampun, karena hanya Allah yang maha menerima tobat setiap hamba-hambanya yang mau menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mau memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini memberikan pelajaran kepada kita semua untuk lebih berhati-hati, untuk lebih bersungguh-sungguh di dalam menjalankan amanah kehidupan yang Allah berikan kepada kita, dengan mengisinya dengan ketaatan, ketaatan kepada Allah, ketaatan kepada Rasulnya, ketaatan kepada Al-Quran, ketaatan kepada sunnah-sunnah Nabi-Nya atau hadis-hadis Rasulullah, untuk kemudian kita amalkan, untuk kemudian kita praktekkan di dalam kehidupan dunia kita, supaya kehidupan dunia ini menjadi betul-betul ladang untuk mencapai kesuksesan kita di yaumil mahsyar nanti, di yaumil kiamah nanti. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو الغفور الرحيم.